Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ogi Mursedoha, NPM 2121010109. Di sini saya akan mempresentasikan materi dari kelompok 10. Tokoh-tokoh yang berpengaruh dalam perkembangan filsafat hukum Islam serta pemikirannya. Tokoh-tokoh yang berpengaruh dalam perkembangan filsafat hukum Islam. 1. Al-Farabi. Al-Farabi adalah seorang ilmuwan dan filsuf muslim yang berasal dari Farab, Arab, Turkistan. Dalam beberapa sumber, ia bernama lengkap Abu Nasr Muhammad bin Uzalak bin Tarkhan Al-Farabi, namun lebih dikenal dengan nama singkat Abu Nasr Al-Farabi atau hanya Al-Farabi, di mana dari mana inilah dia dikenal sebagai Al-Farabius di dunia Latin. 2. Ibnu Sina. Filosof lain terkenal adalah Ibnu Sina. Selain sebagai seorang filosof, ia dikenal sebagai seorang doktor dan penyair. Ibnu Sina di barat dikenal sebagai Avicenna, adalah seorang muslim Mu'tazilah polimat yang dipandang sebagai dokter, astronomer, dan penulis terpenting dari zaman keemasan Islam dan dianggap sebagai filsuf paling berpengaruh di era pra-modern. Bagi banyak orang, dia adalah bapak kedokteran modern. Dari sekitar 450 judul yang ditulisnya, 240 diantaranya selamat dan bertahan hingga hari ini, yang diantaranya terdapat 240 judul dalam bidang filsafat dan 40 judul dalam bidang pengobatan. Yang ketiga, Ibnu Khaldun. Dalam ranah metafisika, Ibnu Khaldun memakai dua teori, yaitu teori tarikaf hudud dan tarikaf imkan. Kedua teori ini dipakai di kalangan ahli kalam untuk membuktikan adanya Allah. Terkait tentang adanya Tuhan, Ibnu Khaldun mengatakan bahwa apa saja yang ada di dunia yang diciptakan ini baik berupa benda maupun perbuatan menunjukkan adanya sebab-sebab yang mendahului yang membawanya semua itu pada wujud. Dan sebaliknya, tiap satu dari sebab-sebab itu adalah suatu kejadian yang menunjukkan adanya sebab-sebab yang mendahuluinya. Pemikiran mereka terhadap pengembangan filsafat hukum Islam. 1. Ibnu Sina. Di antara pemikiran Ibnu Sina yang terpenting adalah 1. Filsafat emansi atau al-faid. Filsafat emanansi atau al-faid adalah teori pancaran tentang penciptaan alam, yang mana alam ini mewujud karena limpahan yang maha esa. Ibnu Sina menjelaskan ini, yaitu bagaimana terjadinya yang banyak alam yang bersifat materi berasal dari Allah, yang imateri dan maha sempurna. Dalam filsafat Yunani, Tuhan bukanlah pencipta alam, melainkan ia adalah penggerak pertama. Yang kedua, filsafat jiwa. Pemikiran Ibnu Sina yang terpenting adalah filsafat tentang jiwa. Kata jiwa dalam Al-Quran dan Al-Hadis diistilahkan dengan al-nas atau al-ruh, sebagaimana termaksud dalam Al-Quran surat Syad 71-72, Al-Isra 58, dan Al-Fajr 27-30. Jiwa manusia sebagaimana jiwa-jiwa lain dan segala apa yang terdapat di bawah rembulan, memancar dari akal ke-10. Yang kedua, Al-Farabi. Di antara pemikiran Al-Farabi yang terpenting adalah 1. Filsafat metafisika. Tidak dapat dipungkiri bahwa semua muslim percaya bahwa semua wujud yang ada adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi bila dikejar pada pertanyaan paling mendasar tentang dari mana dan bagaimana prosesnya, Tuhan yang Maha Tunggal itulah yang menciptakan jagat raya menjadi beragam. Karena hal ini kita tahu bahwa Al-Quran memuat hal-hal yang bersifat pokok dan global saja. Yang kedua, hubungan akal, wahyu dan konsep kenabian. Akal dalam pemikiran filsafat Al-Farabi menempati tempat istimewa sebagai pangkal epistemologi, termasuk filsafat metalis fisika yang berhubungan dengan penciptanya. 3. Ibn Khaldun. Ibnu Khaldun, nama lengkap Abu Zaid Abdurrahman bin Muhammad bin Khaldun, adalah seorang sejarawan muslim dari Tunisia dan sering disebut sebagai bapak pendiri ilmu historiografi, sosiologi, dan ekonomi. Karyanya yang terkenal adalah Muqaddim, lelaki yang terlahir di Tunisia pada 1 Ramadan. Ini dikenal sebagai sejarawan dan bapak sosiologi Islam yang hafal Al-Quran sejak usia dini. Sebagai ahli politik Islam, ia pun dikenal sebagai bapak ekonomi Islam. Sekian yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.